supaya udah itu aja. Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Dan di Skincare 101 kali ini gue akan membahas tentang face tools gitu ya. Mulai dari gua sha, face roller, sama beberapa device yang emang udah rada canggih gitu. Nah kalau kalian penasaran apa aja yang bakal gue bahas dan kira-kira manfaatnya apa buat kulit, keep on watching. Nah, semuanya ada di dalam tas ini. Jadi pertama-tama yang akan gue bahas adalah mungkin yang kalian semua udah familiar, yaitu face roller. Ini gue masukin ke ziplock gitu karena biasanya gue taruh di dalam kulkas gitu. Ini gue bawa beberapa, jadi ntar kita akan bahas. Ini aku taruh dulu ya. Nah jadi kenapa sih biasanya kita pakai face roller untuk dipakai di muka, diaplikasiin setelah kita pakai skincare gitu. Nah ini tuh sebenarnya face roller sendiri tuh diciptakan memang desainnya sendiri itu dia super gentle gitu ya. Jadi tidak didesain untuk merusak kulit wajah, kecuali kalau kalian menggunakannya terlalu kencang gitu. Jadi sebenarnya aplikasinya juga ini nggak boleh terlalu dipijet terlalu kencang gitu. Nah biasanya jade roller kayak gini atau face roller ya, karena jade kan nama batunya biasanya. Nah itu ada berbagai macam batu yang digunakan. Ini dipakainya adalah jade. Kemudian yang satu lagi, ini aku lupa deh ini beli di mana, mereknya apa, karena tidak ada mereknya gitu di sini. Tapi yang ada yang batunya berbeda itu dari Kilo Alta. Nah ini tuh blue jasper yang dia pakai gitu. Ini ada warnanya biru, terus ada juga yang warnanya lebih ke rose quartz gitu. Ini juga sama dari Kilo Alta. Ini brand lokal by the way. Nah ini dia batunya dia pakai rose quartz gitu. Nah kenapa ini berbeda nanti akan gue jelasin juga. Oke, nah biasanya si batu-batu ini tuh memang kalau misalkannya dibaca-baca lagi gitu ya, emang punya manfaat yang berbeda-beda lah. Tapi kadang-kadang suka ada orang yang mikir, ini beneran ada manfaatnya nggak sih? Atau misalnya jangan itu cuma plastik yang cuma digambar-gambarin seolah-olah ini batu gitu. Buat aku sih itu kayak percaya nggak percayalah gitu ya. Karena kan ada yang percaya manfaat kristal ini untuk healing apa. Terus misalnya ada yang ngomong kalau rose quartz itu dia bagus untuk menambah kayak self love gitu saat kita pakai dan segala macam gitu. Nah untuk lebih lengkapnya lagi kalian bisa cek nih ada videonya Egi yang udah bahas tentang manfaat kayak batu-batuan untuk si kulit wajah itu gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya face roller sendiri itu dia seperti biasa ada dua bagian, most likely gitu ya. Yang pertama dia itu dipakai untuk area wajah yang besar gitu ya, di pipi, di leher, di dagu, jidat gitu ya. Nah kalau misalnya yang kecilnya ini dia memang peruntukannya untuk area mata. Tapi biasanya kalau kalian beli eye cream gitu ya yang high end gitu, biasanya mereka dapat juga face roller eye roller sendiri gitu. Ini dari Sisley yang selalu aku simpen dan ini materialnya dia metal gitu. Jadi enak juga tuh buat area mata. Fungsinya sendiri tuh apa sih sebenarnya si face roller ini? Face roller ini tuh sebenarnya fungsinya dia untuk pertama untuk pijat wajah gitu kan, dan yang kedua dia fungsi utamanya itu untuk melancarkan pembuangan toksin di dalam tubuh dengan mengincar gitu ya, pijatan-pijatannya itu area-area untuk lymphatic drainage gitu. Jadi biasanya itu dimulai dari area leher untuk membuka aliran-aliran limfatik itu supaya si toksinnya keluar dengan optimal. Tahu nggak sih kalau misalnya biasanya tuh kan kita pakai face roller itu di saat kita pakai skincare aja gitu ya. Tapi setelah aku baca-baca ada juga nih kayak makeup artist, terus juga esthetician yang menyarankan kalau kita bisa nih menggunakan face roller pas setelah kita habis makeup gitu. Jadi setelah kita foundation dan segala macam, kita gunakanlah si face roller di wajah supaya apa? Supaya si makeupnya sendiri itu jadi menyatu ke kulit dengan lebih baik, terus bikin tampilan makeup itu tuh jadi jauh lebih glowing. Biasanya juga kalian suka tuh ngelihat kayak misalnya beauty enthusiast gitu lagi pakai sheet mask gitu ya, terus di roller pakai face roller ini itu juga bisa memaksimalkan penyerapan essence yang ada di sheet mask itu ke kulit kita. Nah bisa dengan dua cara. Misalnya kalian lagi pakai face mask terus mukanya tuh kayaknya kayak lagi begadang, habis begadang, terus kayaknya butuh kelihatan lebih segar. Nah itu kalian bisa menggunakannya dengan cara masukin face rollernya ke dalam kulkas supaya menghilangkan puffiness di wajah.
Tapi kalau misalnya kalian udah lagi mau tidur atau lagi skincare rutin di malam hari, roller ini tuh bisa dicelupin ke air panas atau air hangat. Make sure itu tuh agak jangan terlalu panas ya gitu untuk ke kulit. Terus di glide dengan sensasi yang hangat tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya kulitnya terasa lebih rileks gitu. Karena biasanya kalau misalnya dingin-dingin itu kan jadi lebih segar, lebih kencang gitu kerasanya. Sementara kalau penghantarnya lebih hangat itu kita tuh jadi kerasa kulitnya tuh lebih rileks, lebih gampang tidur gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam kalian pengen merasa lebih santai, gunakanlah si face roller ini dicelupin ke air panas atau air hangat lah ya gitu. Terus kalau untuk pakai skincare gitu ya, sebenarnya enaknya tuh pakai face roller di tahap apa sih gitu. Nah, biasanya setelah kita pakai serum, terus pakai moisturizer atau pakai face oil. Nah, kenapa? Karena supaya glide-nya tuh enak gitu. Dan biasanya rata-rata orang itu menggunakan face roller di saat kita lagi pakai face oil gitu, supaya ya itu dia, supaya ngeglosornya tuh enak gitu ya. Jadi antara face roller sama kulit itu tidak ada gesekan yang terlalu kencang gitu. Nah, kemudian kalau kita pakai face roller ini secara rutin gitu ya, apa sih yang bakal terjadi pada kulit kita? Pertama, otomatis karena peredaran darah jadi lebih lancar, kulit jadi jauh lebih sehat gitu, lebih bersemu, berseri-seri merah gitu ya, merona lah ya. Terus kemudian karena gerakannya itu diwajibkan dari bawah ke atas, otomatis muka jadi lebih lifting, lebih tone gitu ya, lebih kencang gitu secara kita menggunakannya secara teratur gitu. Kemudian masuk ke gimana cara menggunakannya gitu ya. Nah, pertama-tama pastiin face roller itu udah bersih. Caranya adalah semprotin alkohol atau mungkin dicuci dulu sebelum dipakai sampai kering gitu ya, sampai si face roller kering. Kalau misalnya kalian pengen celupin ke air panas juga make sure setelah dicelupin itu dikeringin dulu gitu sebelum menyentuh ke wajah. Nah, yang pertama dilakukan adalah dimulai dari leher. Dimulai dari leher, tujuannya untuk apa? Supaya dia membuka jalan untuk toksin-toksin itu nanti keluar setelah kita melakukan face rolling ini gitu ya. Jadi dari leher ke atas, dan di bagian leher tidak boleh ditekan terlalu kencang. Dari leher ke atas, ke sini, terus ke sini gitu ya. Ke bagian jawline, kemudian naik lagi ke pipi, ke sini. Untuk bagian alis, flat ke sini gitu, baru setelahnya dinaikin ke atas gitu. Dan itu berlaku untuk kedua sisi ya gitu. Kemudian setelah beres untuk bagian wajah, bagian mata gini, ini juga tekanannya sangat-sangat harus lembut, tidak boleh terlalu kencang karena kan area mata itu cenderung lebih halus gitu ya, si kulitnya lebih tipis gitu. Jadi diarahin ke atas pelan-pelan, dan itu berlaku juga untuk kedua area. Untuk hidung juga boleh sih gitu, kalau misalnya ada yang pengen hidungnya supaya lebih mancung gitu ya, nah itu tinggal giniin. Nah, setelah itu make sure gerakan tersebut diulang 5 kali setiap kali kita menggunakan face rolling ini gitu. 5 kali, mulai lagi dari leher ke bagian sampai ke bagian atas gitu. Optimalnya itu berapa kali sih seminggu kita menggunakan face rolling ini untuk digunakan di wajah? Minimal itu 2-3 kali seminggu gitu. Dan durasinya kurang lebih, karena kita ngulangnya 5 kali, paling kurang lebih 5 menitan lah gitu ya setiap kali kita mengaplikasikan ini. Boleh di pagi hari, boleh di malam hari, boleh pagi dan malam hari juga, terserah kalian. Tapi yang pasti jangan terlalu kencang nekennya. Karena apa? Karena nanti urat-urat atau misalnya pembuluh darah yang ada di wajah itu bisa rusak gitu ya kalau misalnya kita menggunakannya terlalu kencang. Nah, terus ada yang unik, tadi kan gue janji untuk bercerita tentang Kilo Alta yang Rose Quartz Good Vibration Roller. Ini kalau gue putar, nah dia bergetar, dia tuh getar gitu. Nah, ini tuh karena dia bergetar, jadi sebenarnya gini, face roller itu kan dia udah punya kemampuan nih untuk membuat penetrasi skincare apapun yang ada di kulit kita itu menjadi jauh lebih maksimal gitu ya. Nah, dibantu dengan si vibration yang ada di face roller ini, dia tuh akan lebih gampang lagi gitu si skincare itu meresap ke dalam kulit kita, atau manfaatnya terasa lebih optimal gitu ya. Kemudian tanpa perlu kita menekan terlalu kencang, ini tuh udah memberikan pijatan halus kepada wajah untuk membantu proses pengeluaran toksin dari si lymphatic drainage itu gitu. Jadi tanpa perlu ditekan sama sekali, kalian cuman kayak udah ditempelin aja, ini tuh udah secara nggak langsung dia melakukan massage tersendiri gitu dengan getaran yang ada di roll on ini. Oke, kemudian kita akan bahas next tools gitu. Ini adalah gua sha. Nah, mungkin kalian juga udah familiar dan biasanya juga ngelihat dengan berbagai macam batu gitu ya. Dengan ada yang ini blue jasper, ada juga yang jade, ada juga yang rose quartz, black obsidian dan segala macam.
Yaitu balik lagi ke kalian mau percaya apa enggak ada manfaat ekstra dari batu-batu tersebut atau tidak gitu. Nah basically penggunaan ini tuh kurang lebih sama lah sama ya face roller tadi gitu. Cara gerakinnya tuh sama, dimulai dari leher gitu ya, dimulai dari leher ke atas, terus kemudian ini juga di sini dan seterusnya sampai bagian atas gitu ya. Nah sebenarnya perbedaannya tuh apa sih dengan face roller? Perbedaannya adalah kalau face roller itu lebih fungsi utamanya itu untuk lymphatic drainage. Kalau misalkannya gua sha itu dia lebih ke untuk tension killer gitu ya. Jadi biasanya ini kalau lagi migrain ini enak banget pijit gini, itu enak banget deh. Pokoknya kayak untuk pijit-pijit, terus kadang-kadang ada juga yang pakai di belakang leher. Tapi penggunaannya tetap harus pakai oil gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak sakit. Ntar kalau nggak kayak kerokan lah basically kan ini sebenarnya gitu kan. Jadi ini emang lebih enak kalau ada skincare atau misal face oil yang digunakan supaya dia gerakannya tetap lebih halus. Nah, face tools yang berikutnya akan gue bahas adalah lebih canggih. Ini dari Foreo gitu. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat seliweran di Instagram teman-teman beauty enthusiast gitu ya. Dan ini adalah Foreo UFO yang generasi kedua gitu. Jadi ini sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana sebenarnya dia sama aja sih. Dia itu merupakan full spectrum LED terapi gitu. Jadi dia itu akan memancarkan cahaya juga gitu ya. Dia akan memancarkan LED lights. Terus udah gitu, nah kayak gini. Kemudian dia ada vibrationnya juga, dan dia juga ada efek cooling dan efek warmingnya gitu dari si panel metal ini gitu. Dan cara penggunaannya itu dia menggunakan masker. Jadi ada maskernya ketinggalan. Jadi ada masker khususnya sebenarnya, dia bentuknya itu maskernya bulat gitu. Jadi dia tinggal di kayak kapas bulat gitu ya, tinggal ditaruh di sini, tinggal dijepit sama ini gitu. Terus pengaplikasiannya itu menggunakan aplikasi di handphone namanya Foreo juga gitu. Jadi terserah nanti misalnya mau pakai masker ABC, misalnya ada masker yang lifting, ada masker yang untuk bikin kulit glowing. Nah itu treatmentnya akan berbeda-beda. Dimulai dari 90 detik sampai 2 menit maksimal gitu. Jadi kita bisa pilih tuh. Selain treatmentnya itu bisa disesuaikan dengan masker khusus Foreo yang kita pakai, settingannya tuh settingan kayak personal gitu ya. Jadi kita mau pakai berbagai macam light yang dia punya, ada banyak banget gitu ya. Sama mau pakai sensasinya tuh sensasi yang dingin atau yang untuk warming gitu. Fungsinya tuh apa? Fungsinya sendiri dia itu bisa untuk membantu lifting, bisa juga membantu untuk sebagai anti-aging gitu, dia untuk memudarkan kayak bintik-bintik hitam, terus menambah produksi kolagen juga, merangsang gitu ya, merangsang produksi kolagen. Kemudian dia juga bisa untuk membuat kulit wajah jadi lebih cerah, tergantung sama lampu atau getaran ataupun si efek cooling dan efek warming yang kalian pakai gitu. Nah si getaran itu namanya tuh T-Sonic Sound Waves gitu ya. Itu tuh dia memang fungsinya selain untuk memberikan memaksimalkan penetrasi essence yang ada di masker atau mungkin skincare kalian, dia juga bisa untuk memberikan kayak menstimulasi kulit kita untuk menjadi lebih sehat dari cellular levelnya gitu. Dan beberapa orang-orang gitu ya, ada yang pakai juga silkot doang gitu. Jadi silkot dibasahin sama let's say hydrating toner atau mungkin essence lainnya digunakan, dimasukin ke sini sebagai pengganti Foreo mask yang aslinya gitu. Aku juga udah pernah cobain dan itu sama aja kok gitu, maksudnya memberikan sensasi yang lebih hydrating, terus udah gitu lebih segar mukanya. Jadi sebenarnya kalau kalian lagi kehabisan maskernya bisa juga digunakan cara tersebut gitu. Kemudian satu lagi adalah tanpa menggunakan masker apapun gitu. Biasanya kalau aku lihat kayak Pratiwi gitu ya, dia lagi pakai moisturizer something gitu ya. Dan dia udah langsung aja pakai si Foreo ini untuk membuat si moisturizer tersebut menyerap dengan jauh lebih baik dan menggunakan light tertentu yang membantu permasalahan kulit dia gitu. Lightsnya ada apa aja, ada banyak banget, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya orange, ada yang putih, ada yang toska gitu ya, terus ada yang kuning, dan itu fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalian bisa cek di website Foreo untuk tahu lebih banyak tentang manfaat dari berbagai macam warna LED tersebut yang tadi aku bilang gitu. Kemudian ini ada satu lagi dari Foreo, yaitu Foreo Bear. Ini salah satu device kesukaannya Andien. Itu dia tuh disebutnya juga adalah facial, untuk melakukan facial workout gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia sistemnya itu sama, dia tetap menggunakannya pakai aplikasi gitu kan, aplikasi Foreo itu. Terus dia juga ada T-Sonic Pulsation-nya, dia itu ngasih kayak pijatan juga ke wajah
sambil dia ada kayak gelombang mikronya gitu yang kayak nyengat-nyengat kayak listrik gitu loh, kayak nyengat-nyengat kayak kalau kita nempel sama temen terus kayak agak nyetrum gitu ya. Nah itu tuh feel-nya tuh kayak gitu. Nah ini tuh dia emang oke banget untuk membantu mengatasi permasalahan aging di kulit wajah dan membuat kulit wajah kita tuh bisa menjadi lebih radiance gitu, lebih gampang glowing, lebih sehat gitu ya. Dan emang dia bisa menstimulasi produksi kolagen juga gitu. Kemudian Foreo-Bear ini juga sebenarnya fungsinya kurang lebih dia sama. Dia juga bisa untuk memaksimalkan penyerapan skincare ke kulit wajah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pilih mana, apakah aku harus punya Foreo ini atau misalnya cuman face roller aja, itu sebenarnya untuk penyerapan lebih maksimal tuh bisa dilakukan sama semuanya gitu. Cuman masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Kemudian kalau nyetrum-nyetrum ini aman gak sih buat kulit? Aman, karena mereka juga udah ada teknologinya yang memastikan bahwa kulit kita tidak akan tersetrum secara parah gitu ya, atau tiba-tiba ada kecelakaan mukanya jadi kebakar atau apa, karena mereka udah punya teknologi yang super aman gitu. Kemudian ini tuh kalau mau dipakai emang harus ada konduktornya, artinya kulit kita emang harus dipakein skincare dan prefer untuk skincare itu kerasa basah di wajah gitu. Jadi emang supaya si setruman-setrumannya itu terasa gitu. Dan ada satu trik yang kemarin juga aku sempat bilang sama Andin, kalau emang kalian pengen cobain Foreo-Bear ini, biasanya ada orang yang mukanya tidak seimbang, tidak simetris itu. Bisa karena dia sering banget tidur ke satu arah atau segala macam, dan itu tuh membuat salah satu area wajahnya itu menjadi lebih puffy atau lebih bengkak gitu kelihatannya. Nah ini tuh bisa dipakai dengan cara menggunakan si Foreo-Bear ini tuh di area yang lebih besar itu 2 kali atau 3 kali lebih intens dibandingin area yang satunya gitu. Dan penggunaan si krim lifting atau krim untuk toning itu tuh 2 kali lebih banyak di area yang lebih puffy tersebut gitu. Jadi kalau kalian punya wajah yang kurang simetris atau misalnya satu area lebih puffy, dimaksimalkan menggunakan si Foreo-Bear ini, atau pakai si gua sha or face roller ini 2 kali lebih intens dibandingin area yang satunya lagi. Oke, itu aja sih paling penjelasan tentang face tools dari gue hari ini. Semoga bisa membantu kalian menemukan face tool yang paling tepat gitu ya. Nah kalau misalnya ngerasa aduh kok kayaknya Foreo kemahalan, kalian bisa cek sih Kilo Alta ini, menurut aku dia punya vibration juga, bisa menggantikan vibration yang dimiliki sama Foreo ini. Ada rollernya juga yang terbuat dari quartz gitu ya, rose quartz. Jadi menurut aku semuanya bisa disesuaikan dengan budget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi face roller juga harganya beragam banget gitu ya. Mulai dari 100-an ada yang sampai 500-an juga ada, sampai jutaan juga ada. Jadi kalau kalian ngerasa kayaknya aku nggak butuh deh face roller yang dibuat dari batu asli gitu ya, yang jade-nya asli dan segala macam, it's your call, karena menurut aku semua fungsinya itu sama gitu. Jadi nggak usah terintimidasi dengan harga-harganya, karena kalian bisa milih lah gitu si harga-harga dari face tools ini. Oke, semoga kalau misalnya kalian ada yang udah pernah cobain semua face tools yang aku bilang di sini, jangan lupa komen di bawah. Nah, kalau misalnya kalian ada yang udah cobain, jangan lupa juga untuk review di FB Apps gitu ya, supaya teman-teman bisa tahu pengalaman kalian menggunakan face tool ini seperti apa. Oke, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.